Oke. Angku itu bahasa lainnya tinggi hati. Bahasa lainnya adalah sombong. Ya. Dan sombong adalah sikap menghargai diri secara berlebihan. Orang yang menganggap dirinya lebih dari orang lain dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek ya. Dalam segala aspek kehidupan. Itu sudah ada keangkuhan. Sudah ada kesombongan. Nah, bahasa lain dari angku, sombong adalah tinggi hati. Memandang diri sendiri berada di atas kebenaran. Itu juga sudah tinggi hati. Karena orang yang semacam ini biasanya kerjaannya menjustifikasi orang lain. Begitu mudah menganggap, wah dia sesat. Dia tidak benar. Yang paling tahu orang lain itu hanya dirinya sendiri. Dan kita tidak mungkin bisa tahu orang lain secara persis. Berapa jam dia belajar semalam, kita nggak pernah tahu. Kita hanya melihat orang lain dari luar. Betul? Makanya kenapa Allah mengatakan di Quran, tidak ada yang diberi hak untuk menghukumi orang lain. Sesat atau tidak sesat. Tidak ada manusia yang diberi hak itu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah Tuhanmu yang berhak untuk menyatakan siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Tidak ada individu yang diberi privilege untuk mengatakan itu. Tidak ada lembaga apapun di semesta ini yang diberi hak untuk menilai orang lain. Apakah dia dapat petunjuk atau tersesat di jalan Allah. Hanya Allah. Itu Quran. Inna rabbaka, sesungguhnya hanya Tuhanmu. Huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Begitu kita mulai menjustifikasi orang lain, merasa kita paling benar, semua orang lain di luar dirinya salah, itu keangkuhan, itu kesombongan, dan tidak berhak atas ilmu-ilmu sejati. Makanya orang yang semacam itu hanya berkelindan ya dalam ilmu kulit, hanya berkelindan di luarnya saja. Makanya orang yang berkelindan di luar sering tertipu. Disangkanya kue karena kalengnya kongguan. Hati-hati kalau pergi ke kampung saya. Isinya kiripik, opak, ranginang. Hati-hati. Makanya kenapa di Quran Allah mengatakan begitu seseorang mengidap penyakit buta, maka dia akan ketiban dua penyakit selanjutnya. Satu penyakit kulit, yang kedua penyakit mabuk atau matinya kesadaran. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 49. Begitu seseorang itu mengidap penyakit buta, buta apa? Bukan mata lahirnya, buta mata jiwanya, buta mata kalbunya. Maka kata Quran, berikutnya pasti dia akan mengidap penyakit kulit. Ngerti sesuatu cuman kulitnya saja. Makanya lihat, orang yang belajar sesuatu cuma kulitnya saja, gampang menyalahkan orang, gampang menghujat orang, gampang mengkafirkan orang, gampang menyesatkan orang. Hati-hati, itu keangkuhan. Dan orang yang semacam itu nanti kita baca menurut Al-Quran, apakah dia berhak atas ilmu-ilmu sejati? Tidak. Karena dia orang yang tidak tahu. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Hanya mengklaim seakan-akan dia yang paling tahu. Dikasih atribut di depan namanya, gelar ini, gelar itu, gelar ini, gelar itu. Dikasih atribut lain dalam status sosialnya, pimpinan ini, pimpinan itu, pimpinan ini, pimpinan. Makin membuat dia semakin tersembunyi dalam ketidaktahuan. Makanya hadirin, syarat untuk belajar ilmu itu cuma satu. Kalau dapat ilmu sejati, kunci cuma satu. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Jadilah seorang pengemis.